Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048, mahasiswi semester 5, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai proses glikolisis. Proses glikolisis ini merupakan proses pengubahan bahan organik menjadi dua molekul asam pirufat. Nah, proses glikolisis ini termasuk ke dalam metabolisme. Metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme ini merupakan penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme merupakan sintesis molekul kompleks dari yang lebih sederhana. Nah, katabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu ada proses respirasi aerob dan proses respirasi anaerob. Proses respirasi anaerob ini disebut juga sebagai proses fermentasi. Kemudian ada tahap glikolisis. Tahap glikolisis ini merupakan tahap pertama di respirasi aerob, di mana respirasi aerob membutuhkan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi energi atau ATP, dan disebut juga sebagai adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat ini memiliki 3 fosfat yang nantinya akan menghasilkan 1 mol glukosa. 1 mol glukosa ini sama dengan 36 atau 38 ATP. Tempat terjadinya proses glikolisis ini adalah di sitosol atau sitoplasma yang merupakan cairan dalam sel. Nah, bahan dasar yang digunakan adalah glukosa atau monosakarida, atau lebih tepatnya adalah monomer karbohidrat yang lebih sederhana. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya rumus glukosa adalah C6H12 dan O6 yang membuktikan bahwasannya terdiri dari 6 atom karbon. Nah, kemudian proses terjadinya glikolisis. Proses terjadinya glikolisis ini seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya rumus molekul glukosa adalah C6H12 dan O6, di mana terdapat 6 atom karbon. Kemudian, glukosa ini membutuhkan 1 fosfat yang akan diambil dari ATP yang memiliki 3 fosfat karena namanya adalah adenosin trifosfat, otomatis memiliki 3 fosfat. Nah, yang kemudian berubah menjadi ADP. ADP ini adalah adenosin difosfat, di mana adenosin difosfat ini adalah memiliki 2 fosfat karena difosfat. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat ini disebut demikian karena fosfat ini terikat pada atom karbon ke-6. Dan kemudian akan terjadi proses isomerasi yang akan merubah glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, kemudian tahap glikolisis ini merupakan tahap awal dari proses respirasi aerob. Proses respirasi aerob ini yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya sangat membutuhkan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi energi atau ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Nah, yang nantinya akan menghasilkan 1 mol glukosa. 1 mol glukosa ini sama dengan 36 atau 38 ATP. Nah, kemudian setelah dari PGAL ini kan fosfoglyceraldehid. Dari fosfoglyceraldehid ini kemudian akan berubah menjadi BPGA atau bifosfoglyceraldehid, di mana NADH ini dihasilkan dari NAD+. BPGA ini akan menghasilkan ATP dari ADP yang akan menghasilkan 1 NADH atau 1 energi. Dari BPGA ini kemudian menjadi PGA, dan PGA ini juga membutuhkan ATP dari ADP. PGA ini kemudian akan menghasilkan asam pirufat. Sehingga yang tersisa adalah asam pirufat yang sudah tidak memiliki gugus fosfat. Mengapa tidak memiliki gugus fosfat? Karena fosfat sudah bergabung dengan ADP untuk menghasilkan ATP. Sehingga hasil yang didapatkan pada proses glikolisis ini adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.